millennials, bertemu lagi orang ke video kali ini masih tentang bincang-bincang keresahan milenial bersama saya Kibo Yuts. ya. Pastinya juga mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus kan, bagus sih, Alhamdulillah bagus sih. Nah, akhir-akhir ini by the way, ngomong-ngomong, kita sering dapat pertanyaan-pertanyaan yang agak-agak menjengkelkan plus meresahkan dan mempastiukan sih sebenarnya. Mempastiukannya itu maksudnya ini kita hidup, siapa kok mau yang pusing. memang pertanyaan kaum milenial sekarang yang 90-an sampai 2000-an kelahiran itu memang kapan nikah sih? Nah, Keresahan. itu dia. Keresahan sekali. Kita baru-baru dapat pertanyaan begitu. Karena waktu itu kan ada tamang yang orang ada kerjaan, terus ada tamang yang masuk, kita pun mau dapat hadir deh, soalnya kita masih ada mau urus di KUA. Terus kita apa sih itu kata, mau apa di KUA? Nah, Tuh dia bilang, mau kawin no Kibo. Ah. Oh, dalam kira mau urus cerai. Kota tanggal satu dia lagi tuh masih belum kawin lagi, belum dikasih tanggal kawin. Dia lagi belum nikah gitu. Nikah cu, dia bilang begitu. Kalau kok mau di dua kapan dang? Nanti kapan-kapan sepuas jalan dulu. Maksudnya cepat-cepat jodoh begitu. Mau cepat-cepat maksudnya bagaimana? Karena orang menikah itu bukan sama dengan lomba, sampai lebih dulu udah sampai di garis finish. Itu di situ kita langsung potong kenapa deh. Menikah di zaman sekarang ini butuh mental dan biaya yang kuat. iya betul. Kalau biaya mungkin masih boleh mau cari, tapi mental itu mesti harus lebih kuat dari biaya, karena kalau misalnya ngana mentalnya nggak kuat, ngananya nggak akan mampu mencari nih biaya ini. Tetap dorang lagi baca cepat gitu. Halo. Iya, ini kan itu waktu cepat-cepat jo, so tua begini. Baca cepat jo. Aduh telang, ini bukan lomba. Masalahnya kita mau nikah itu cuma 1 kali. Bukan 1 tahun 3 kali. Boleh lagi lebih dari 1 kali. Kalau misalnya nggak ada seumur hidup 60 kali sama yang ulang tahun, iya setahun itu cuma 1 kali. Ya, kok mesti mau banyak kali? Ya memang karena kita bilang juga mental, karena kawin itu dia cuma merubah status, bukan merubah dan orang itu. Iya, bukan merubah sikap. Bukan merubah sikap orang itu. Jadi ada kemungkinan sikap yang dulu mungkin dia masih belum kawin itu mungkin barbar lah, atau nakal, atau mungkin masih hobi bawa berjalan sama pas ada anak. Semulai dipaksa untuk kewajiban sebagai orang tua tuh kawin. Kong dia pikir siapa kita bagi ini bilangnya nak nyaman dengan itu kan mental bagaimana. Berarti dia secara DP mental dia belum siap. Dia nikah cuma karena dia tuntutan dengan Sulia juga tamu-tamu angkatan yang so banyak yang nikah, jadi akhirnya nikah juga. Iya, dan dengan mungkin tuntutan seks mungkin. Iya. Karena akan banyak begitu tuh yang mohon maaf yang nikah karena offside, karena tuntutan seks by accident, NBA lah tuh, nikah by accident. Dan dia pikir ini nak apa sih kawin, nak apa yang penting konsekuensi itu mental. Iya betul. Jadi sama dengan kayak itu, kalau dari pasangan itu misalkan pasangan juga yang sefrekuensi. Karena maksudnya ketika orang berumah tangga itu bukan tentang ngana kita, tapi tentang orang tua. Sama dengan ini hari itu orang mau suka masak apa, ini lupa orang bagian kali ini, so mana dua no. Kalau misalnya satu suka di rumah, kalau satu suka bajalang, sementara ini satu bajalang, satu mau larang, kan pasti ngana kebebasan jiwa itu terganggu, dan ngana juga nanti akan merasa tidak nyaman ketika misalnya ngana menikah itu cuma karena tuntutan dan menemukan pasangan yang buru-buru, walaupun mungkin dia bilang jangan kuat bakti ini nanti mau tapung budi. Justru itu kita merupakan kurang tepat sih, karena kalau menurut kita preferensi itu laki-laki itu berhak memilih. Laki-laki kan seorang imam, dia berhak memilih
akan dia imami. Sama dengan ada waktu itu kita ada bawa itu video salah satu motivator, dia bilang karena coba berjalan selama 1 jam di kendaraan dengan orang yang cuma bawa diam, mau jawab cuma mana mau tanya. Bosan. Pasti tetap nggak akan dapat rasa itu perjalanan itu sama dengan 24 jam. Jauh sekali. Tapi kalau misalnya ngana berjalan dengan orang yang asik, yang seru, Iya. perjalanan 24 jam itu dapat rasa sama dengan cuma 1 jam. Nah, itu dia DP inti itu. Dia bilang kalau misalnya orang nanti menemukan pasangan juga, mesti cari pasangan yang menurut orang boleh orang mengimbangi, dia boleh mengimbangi orang. saling melengkapi lah. Karena menurut kita ya pasangan yang cocok itu menurut kita kurang bagaimana ya, karena menyatukan dua pikiran itu banyak yang nyerak cocok. Betul. Jadi tinggal bagaimana saling melengkapi, no? Saling melengkapi. Apalagi dalam pernikahan ini kan satu hal yang sakral tuh. Jadi kan sekali seumur hidup, dan itu juga salah satu tujuan bilang menyempurnakan agama, oke. Iya. Tapi maksudnya ketika orang menyempurnakan agama, sampai mental terganggu, orang pisah, akhirnya nambah dosa lagi. Iya, Mendingan betul. lama menikah tapi dengan baku dapat dengan orang yang tepat, daripada karena cepat-cepat menikah tiap tahun satu tahun 3 kali menikah, menambah dosa juga kan. Betul. Kalau mendingan lama menikah tapi baku dapat dengan orang yang tepat, jadi sekalian sama-sama dua di situ menyempurnakan agama dan sama-sama ibadah lah di situ. Karena kalau misalnya cuma sama dengan mendengar orang-orang cerita tuh, kapan kalian cepat-cepat, yo begini begitu. Biasanya begitu sih. Nyendak segampang itu. Orang mau makan saja yang mau isi patoran puluh, ini orang mau pilih, ini enak, ini enggak enak. Iya. Tuh. Saya kita juga bilang mental sih yang paling itu, karena kita punya kenalan dan ada beberapa teman-teman. Maksudnya sore semua juga, karena di angkatan patoran itu mulai banyak yang berjanda, baluda, dengan ada juga yang di adik tingkat patoran yang pas ada anak bisa berapa, ada banyak itu yang nikah by accident kan. Maksudnya begini, nggak tahu maksudnya karena faktor umur juga atau faktor pembawaan diri bagaimana, pas ada masalah kan ada orang yang suka buka komunikasi kenapa supaya dapat solusi. Itu ada orang yang DP pribadi itu pas dapat masalah tutup diri pulang pergi. DP suka ngana yang mau tebak, ngana yang dusu baru ngana tebak ngana kiapa. Iya. Ngana ada begini atau ngana begini nanti iyo. Ada dia suka ngana itu jadi peramal di masalahnya dia itu. Ini mau ndak apa-apa. Asal kamu suruh dusu, asal kamu suruh iyo. Ndak apa-apa. Asal habis itu sudah semua nangis di ujung. Sebab pasti isi itu baju di tas. Anjay sih itu. Pasti sekali. Iya. Dan memang sih kalau misalnya baku dapat dengan orang lain itu agak mana gitu. Iya, ada juga kan maksudnya rumah tangga sekarang bukan cuma perkara rumah tangga baru sih, ada rumah tangga yang bisa dibilang senior, yang bahkan DP urusan dapur, urusan DP rumah tangga itu dia posting. Yang itu sebenarnya perlu ditatar itu, perlu dibicarakan bahwa ya itu dia, makanya penting juga komunikasi antara suami dan istri, antara komunikasi yang penting sih di dalam maksudnya yang kita pikir dan dalam satu hubungan itu komunikasi. Misalnya kita ada rasa begini dari kapan maksudnya kita mesti sama antara pasti oh ya nanti misalnya kalau nggak pasti apa kabar, kenapa maksudnya ada kan di saat-saat itu orang tuh butuh waktu orang sendiri sendiri orang me time kan. Jadi ya maksudnya orang pasangan juga mengerti nyenak perlu harus modus siapa nggak ada langsung ambil keputusannya kayak karena sepasti pak kita situ karena bahasanin kasih pulang pulang. Sebenarnya enggak begitu, itu cuma kayak sama dengan orang tuh butuh waktu berpikir karena mungkin penat dengan aktivitas hari-hari, kegiatan hari-hari, jadi kayaknya sama yang butuh waktu berpikir bahwa nanti kedepannya ini bagaimana, kita besok bagaimana, cuma butuh waktu menenangkan begitu menenangkan pikirannya, enggak harus juga yang kita sepastinya enggak, cuma iya betul butuh waktu
healing lah ya untuk merenungkan selama misalnya problematika rumah tangga sih, karena kan pertama kan kurangnya komunikasi, toh kedua itu mungkin mental, ketiga itu menurut Pak kita cara itu sih sama yang kayak bilang tadi itu, kalau aib dalam rumah tangga, permasalahan rumah tangga itu jangan diposting, itu kan bukan konsumsi publik, toh dengan empat masalah besar itu masalah ekonomi dah. ya masalah itu pokoknya yang dipena pada rumah tangga itu tidak harus publik mau dapat tahu, itu cuma orang yang dapat tahu. Apalagi itu pertanyaan kapan mau kawin, Kapan mau kawin? mau kasih mahar, mau kasih amplop berapa, aku bertanya kayak gitu. Ngana mau tanggung tuh catering. Cuma aja datang bilang selamat deh pegang tangan amplop kosong, kok buatannya kapan mau kawin, cepat coba kita ada juga sih teman-teman yang orang maksudnya yang pernah gagal dalam rumah tangga, orang sampai sekarang juga ada yang bilang sendiri dulu. Iya, karena mungkin Bapak kita belum dapat orang yang mungkin bisa, kalau kita pribadinya juga sih punya prinsip mencari pasangan itu yang tahu kodrat sih. Kita tahu kodrat sebagai laki-laki, dia tahu kodrat sebagai perempuan bagaimana. Iya. Dengan begini, karena misalnya ketika orang mungkin ketika orang memutuskan rumah tangga itu, mungkin orang punya ekspektasi yang terlalu berlebihan. Pasti nanti ketika menikah akan merasakan kebahagiaan toh. Iya. So ada teman tidur, so ada aja bikin teh atau kopi, iya, so sore ada aja pas terikan baju, so ada bakas doi tiap hari itu. Tapi ternyata di luar ekspektasi itu akhirnya orang merasa kecewa dengan pernikahan itu. Nah, ketika orang merasa kecewa dengan pernikahan itu, dengan tidak komunikasikan, akhirnya divorce, bercerai. Akhirnya orang pisah begitu, dan setelah pisah dia merasa bahwa ternyata berumah tangga itu tidak terlalu bagaimana ya. Divorce itu soalnya sendiri dulu, mungkin sendiri lebih bahagia. Nah, itu sebenarnya yang maksudnya yang sampai saat ini kita tuh masih tanda tanya tujuan menikah itu sebenarnya untuk apa. Iya memang kalau pakai dalam dalil agama ya I know untuk menyempurnakan agama toh. Tapi kalau misalnya sebagai orang manusia yang maksudnya yang mengalami itu ya, maksudnya orang merasa tuh bagaimana orang tekanan batin, orang mental, orang rasa kebahagiaan hari-hari itu ya, pasti orang kan tetap berpikir mau cari pasangan yang benar-benar satu frekuensi dengan orang, jangan cuma karena tujuannya menyempurnakan agama juga ya, kemudian orang lupa orang karena kan memang cara itu memang dibenarkan dibenarkan oleh Tuhan, tapi itu salah satu keputusan yang dibenci oleh Tuhan. Karena ada mungkin komen kalau salah ya, salah satu prestasi iblis dan setan itu dia bukan mau bikin orang berzina, mabuk atau berjudi atau segala macam, bukan. Tapi DP prestasi paling besar itu menceraikan pasangan suami istri yang muslim, menceraikan. Itu yang dia DP prestasi. Dan memang sih kita sampai saat ini kita masih kalau pikir memang kawin cepat-cepat, mau kawin cepat-cepat mau apa? Biasanya begitu di acara-acara keluarga. Cepat-cepat mau apa? Sedang mau bakal lahir di nguri pasangan, sedang mau baku hina dengan lima pasangan kilo. Mau suruh kita merasa sama dengan model, enggak belum. Kita masih suka bajalan, masih suka santai-santai, masih suka mau menikmati di keadaan step by step, keadaan besok bagaimana, lusa bagaimana, belum suka kita baku ancur itu makaroni kilo itu. dengan beda orang bilang begitu, orang-orang yang DP biaya pernikahan itu ditanggung oleh orang tua. I see. Ya orang yang cuma minta doi pernikahan para orang tua, mereka kan bilang paling gencar bilang kata orang mau itu. Kalian jo. Coba cek. Dalam biaya pernikahan itu ditanggung oleh orang tua. Bujur orang tua ada simpanan. Doi misalnya. Iya. Kalau sampai tak utang, cuma pas-pasan. Pas-pasangan kan kalau sampai tak utang. Kalau ini kasih kawin so ACD itu.
seberapa bulan. Atau mungkin anak suka sekali. Anak suka sekali kasihan, itu kan membebani keluarga soalnya. Betul. Akhirnya karena mungkin orang tua merasa kasihan juga dengan tuh anak dan dia merasa mesti ada sih bertanggung jawab, ya akhirnya ya udah nikah aja. Iya sih, ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya saran sih, bukan menggurui dan saran sih, karena sharing, kalau boleh menikah itu dia pikirkan dulu baik-baik, karena orang tua ijab itu ada janji dengan Tuhan. 1 kali loh seumur hidup. Kalau boleh, dengan orang itu kan maksudnya kalau menikah itu bawa nama keluarga, nama orang tua bagaimana. Jadi kalau boleh apapun permasalahan jangan posting. Dengan satu, jangan menikah karena kesepian, Karena menikah, seks jangan menikah karena seks, jangan menikah karena tuntutan. jangan menikah karena tuntutan. Karena kalau orang menikah karena 3 hal ini, ketika orang tidak merasa kesepian lagi, orang akan mengabaikan pasangan. Iya. Ketika orang pasangan DP pelayanan di ranjang tidak memuaskan lagi, orang akan mengabaikan pasangan. Cari jajan di luar. Dan ketika orang tuntutan, orang pasangan tidak memenuhi orang tuntutan, orang akan mengabaikan. Di luar ekspektasi, orang cari jajan di luar. Nah, ketika orang cari jajan di luar, itulah akar dari segala permasalahan rumah tangga. Masalah rumah tangga sih. Jadi kalau boleh nikah itu pikirkan baik-baik, jangan cuma karena tuntutan, jangan karena apa, pikiran baik-baik, komunikasi dengan keluarga, komunikasi dengan pasangan hidup, bahwa nanti orang kalau menikah ada step by step permasalahan yang harus menghadapi. Itu aja sih Pak kita. Oke, nanti terus aku dapat ulang di next podcast, next video. Dan jangan lupa like, comment, subscribe video ini untuk mendukung agar channel ini bisa berkembang. Oke. Sampai jumpa. Bye.